Sebuah kisah tentang masa depan yang tidak terlalu jauh dari masa sekarang, di mana kehidupan manusia telah menjadi sangat maju dan dengan arogansinya mereka bertindak sebagai sang pencipta, membangun robot-robot canggih dengan kecerdasan buatan disebut dengan simulan atau sim. Tidak butuh waktu lama bagi sim untuk menjadi bagian dari kehidupan manusia, sehingga membuat mereka terkadang menjadi lebih manusia daripada manusia itu sendiri. Bahkan tak sedikit dari sim yang menggunakan wajah hasil dari salinan manusia asli. Era pun mulai berkembang, sim telah menjadi seperti teman bagi manusia. Mereka yang awalnya hanya berperan sebagai budak kini menjadi pekerja di bidang lain. Ada yang menjadi atlet, ada pula yang menjadi penegak hukum. Sayangnya, pada tahun 2055, sebuah peristiwa mengerikan mengakhiri masa-masa indah itu. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang mana kali ini berjudul The Creator, sebuah film yang rilis di tahun 2025, garapan sutradara Gareth Edwards, serta dibintangi oleh para aktor yang mungkin sudah sering atau pernah kalian saksikan di film-film layar lebar lainnya. Baik, tidak usah berlama-lama, siapkan diri dan segelas kopi hangatnya, karena segera akan kita lanjutkan cerita. Ya, ledakan nuklir meluluh lantakkan kota Los Angeles yang diduga akibat kesalahan SIM. Peristiwa tersebut menewaskan jutaan penduduk dan itu menyebabkan negara-negara barat bersatu melarang keras penggunaan AI. Tapi sebaliknya di New Asia, AI masih didukung dan SIM bahkan telah mendapat kedudukan setara di antara para warga. US sebagai pemimpin negara-negara barat memulai misi untuk memberantas semua SIM dan terus-menerus melancarkan serangan ke New Asia untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka merancang senjata terkuat di bumi yang disebut Nomad. Benda itu semacam space station yang setiap waktu melakukan pemindaian, terutama di wilayah New Asia untuk mencari keberadaan SIM dan segera melenyapkannya. Tujuan utama mereka adalah menemukan Nirmata, seorang pemimpin dan ilmuwan di balik kemajuan AI. 10 tahun telah berlalu, sekelompok tentara US melancarkan serangan ke salah satu pantai di New Asia, sementara Nomad terus mengintai dari langit. Tak jauh dari sana, Joshua atau Josh bersama istrinya yang sedang hamil, Maya, tiba-tiba dikejutkan dengan kegaduhan yang ternyata berasal dari para tentara SIM. Dengan dipimpin oleh SIM bernama Harun, mereka membawa seorang prajurit US bernama Drew setelah ditemukan sedang memata-matai wilayah tersebut. Meskipun dipukuli sampai babak belur, tapi Drew sama sekali tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mengetahui Nomad semakin mendekat, kelompok SIM memutuskan untuk pergi mencari tempat persembunyian baru. Oleh karena itu, Harun bergegas menyiapkan perahu selagi Maya mempersiapkan barang-barang dan peralatan penting. Saat ditinggal bersama Drew, Josh mulai mengumpat karena tidak diberikan lebih banyak waktu. Terungkap bahwa ternyata pria itu adalah seorang anggota militer US yang sedang menyamar. Dia menikahi Maya karena diduga wanita itu adalah putri dari Nirmata. Segera Josh meraih radio komunikasi untuk meminta komandan menghentikan serangan karena Nirmata tidak bersama mereka. Sangat mengejutkan, ternyata komunikasi tersebut didengar oleh Maya dan tentu saja wanita itu merasa kecewa karena Josh tidak benar-benar meninggalkan kesatuan militer seperti yang dijanjikan. Segera Maya melarikan diri, meninggalkan Josh yang diamankan oleh tentara. Lalu saat wanita itu bergabung dengan para SIM, 5 tahun kemudian, Josh kembali ke US, mencoba menjalani hidup baru bersama warga sipil dengan penderitaan yang begitu menyesakan di dalam hati. Tak sedikit obat yang dikonsumsi dan secara teratur menemui terapis yang selalu menggunakan alat pendeteksi kebohongan demi memastikan bahwa Josh tidak menyembunyikan informasi. Kini Josh bekerja di Los Angeles, tepatnya di pusat ledakan atau Ground Zero sebagai staf kebersihan. Pada suatu petang, bersama rekannya, Josh menemukan robot yang tiba-tiba menyala dan memohon ampun, sehingga membuat rekan Josh panik akan betapa nyatanya benda itu. Beruntung, Josh segera memadamkan robot itu dan meyakinkan bahwa apa yang mereka lihat hanyalah mesin yang tak mampu merasakan.
Saat sedang menonton dan mengenang masa-masa bersama Maya, Josh didatangi oleh Jenderal Andrews dan Kolonel Howell. Sang jenderal mengungkapkan bahwa negara membutuhkan jasa Josh untuk membantu dalam misi memburu Nirmata karena menurut informasi Badan Intelijen, Nirmata dan pasukan SIM telah mengembangkan senjata super canggih yang mampu menghancurkan Nomad. Tanpa Nomad, US dan negara-negara barat akan kalah dalam perang. Oleh karena itu, mereka berharap Josh yang telah mengenal wilayah New Asia mau berperan sebagai penunjuk arah bagi tim penghancur yang dikirim ke wilayah tersebut. Tentu saja, Josh pada awalnya menolak karena dia telah kehilangan istri dan anak akibat serangan tanpa pandang bulu yang dilancarkan oleh militer US. Namun, seketika pria itu berubah pikiran ketika mengetahui istrinya masih hidup. Maya? Beberapa minggu kemudian, pada suatu malam, akhirnya misi dijalankan. Terlihat Josh berada di antara para prajurit yang tergabung di dalam tim Howell menuju ke New Asia. Setelah pemindaian, Nomad memberikan informasi titik pendaratan, lalu tak lama kemudian, setelah mendarat, segera Josh mengerahkan para tentara ke titik lokasi yang diduga terdapat lab rahasia Nirmata. Para prajurit pun segera menyerang desa tersebut, bertindak kejam, menawan dan mengancam para penduduk agar memberikan informasi tentang lab. Sampai akhirnya seorang gadis kecil yang tidak rela anjingnya dibunuh menunjuk ke arah sebuah altar. Joshua pun mendekati dan mengamati altar tersebut. Lalu ternyata lab rahasianya berada di bawah desa yang dihuni oleh para petani setempat. Segera, tentara membantai para staf lab, sementara Joshua memperhatikan kamera pengawas. Pada momen ini, dia sempat melihat Maya dan meyakini bahwa wanita itu seharusnya masih berada di sana. Para prajurit terus bergerak maju, membunuh siapapun yang menghalangi sampai akhirnya terhenti, karena para staf lab mengaktifkan pintu anti peluru yang hanya bisa dibuka dengan pengenal wajah. Bukan sesuatu yang sulit bagi McBride karena dia hanya tinggal mengambil wajah salah satu staf lab. Sementara itu di luar, prajurit Bradbury melihat petugas kepolisian setempat mulai mendekat. Dia melepaskan beberapa rudal dan berpura-pura menyerah, namun segera kelompok polisi yang lain datang sehingga Bradbury pun tidak mempunyai pilihan selain melarikan diri dan bersembunyi. Kembali ke lab, para tentara berhasil masuk lebih jauh dan menemukan ruangan seperti brankas yang benar-benar dilindungi sehingga membutuhkan peretasan untuk mengaksesnya. Tugas tersebut diserahkan kepada Shipley yang ditemani oleh Josh, sedangkan yang lainnya akan berusaha menghadapi para penjaga. Pertempuran berlangsung cukup seru dan brutal, sehingga para tentara US mulai kewalahan. Lalu ketika sistem berhasil diretas, Josh segera masuk ke dalam dan menemukan anak kecil yang sedang menonton televisi. Josh benar-benar terkejut ketika mengetahui bahwa anak itu adalah Sim. Baru kali ini dia melihat Sim dalam wujud anak kecil seperti itu. Maya. Tiba-tiba saja seorang ilmuwan datang menembak Josh dan segera membuka pintu darurat, meminta Sim kecil agar melarikan diri mencari Nirmata. Sim itu pun menuruti dan melihat dunia luar untuk pertama kali. Namun sangat disayangkan, yang dilihatnya adalah hal-hal kejam. Joshua pun ikut keluar, berusaha mencari-cari Maya di antara para ilmuwan yang berlarian. Namun sayangnya, upaya tersebut sia-sia. Sementara itu, para tentara US sudah ditarik mundur karena misi tersebut akan diselesaikan oleh Nomad. Mengetahui bahwa Josh dan Shipley belum kembali, Howell pun nekat turun untuk mencari dan meninggalkan pesan kepada seluruh prajurit untuk segera pergi jika dalam 5 menit Howell tidak kembali. Tak lama kemudian, seluruh prajurit telah berkumpul termasuk Bradbury. Hanya saja Bradbury membawa sesuatu yang menempel di belakangnya, yang mana ternyata itu adalah keesokan harinya, Joshua terbangun, mendapati diri di atas perahu, dan melihat Sim gadis kecil menatapnya. Josh melempar batu agar Sim itu menjauh, tapi si gadis kecil malah melempar balik, sehingga satu-satunya jalan adalah mengabaikan dan mulai menyelidiki sekitar. Tak lama berselang, dia menemukan Shipley yang terluka parah. Melihat para petugas kepolisian sedang menyisir area tersebut, segera Josh membawa rekannya ke rumah kosong. Suasana pun semakin menegangkan, tapi tidak dengan si gadis kecil yang dengan santainya
hanya menonton televisi. Bahkan dia melakukan sesuatu yang ajaib, menyalakan televisi hanya dengan menggerakkan tangan, seolah berdoa. Josh pun segera menyadari bahwa SIM itu adalah senjata super canggih yang dimaksud dan segera dia melaporkan kepada kolonel. Namun komunikasi tiba-tiba saja terputus karena Howell tertangkap oleh para polisi. Joshua yang mendapat perintah untuk melenyapkan si gadis kecil merasa ragu, terlebih ketika melihat gadis itu menggambar tato milik Maya. Sangat mengejutkan, seorang petani yang sepertinya pemilik rumah datang berniat untuk melindungi si gadis kecil. Hal ini diterangkan oleh alat penerjemah, sehingga Josh pun segera menghabisinya sebelum melapor kepada polisi. Karena tidak memiliki nama, Josh menamai si gadis kecil itu Alfie berdasarkan salah satu tulisan yang tercetak pada kepalanya. Ketika ditanyai tentang Maya, Alfie hanya menjawab diandang. Tak lama berselang, polisi datang mengepung rumah dan segera Josh menyeret Alfie dan Shipley ke dalam truk untuk melarikan diri. Sementara itu, berkat kerjasama yang apik, McBride dan Howell berhasil menghabisi para polisi dan merebut mobilnya untuk mencari Josh. Adegan beralih ke beberapa waktu kemudian, di mana ditampilkan Josh yang diancam oleh Shipley agar membawanya ke rumah sakit. Itu tidak bisa Josh lakukan karena mereka sedang diburu dan lagi pula lokasi pangkalan US masih sangat jauh. Josh berjanji akan membawa Shipley menemui seorang teman yang bisa membantu, namun sayangnya di waktu yang sama, Shipley seketika tewas akibat kehilangan banyak darah. Josh melihat seorang pria mendekat menawarkan bantuan yang tak mungkin ditolak. Segera dia menutup telinga Alfie dan dengan sangat terpaksa meninggalkan Shipley. Beberapa waktu kemudian, Howell dan McBride yang tiba di lokasi tersebut hanya menemukan mayat Shipley. Segera Howell mempersiapkan alat-alat untuk mentransfer kesadaran Shipley ke dalam tubuh SIM demi mendapatkan informasi. Pada momen ini, dengan durasi 30 detik, sang kolonel mengetahui bahwa Josh telah berkhianat dengan membawa lari senjata super canggih. Kembali ke Josh dan Alfie, saat petang, mobil yang mereka tumpangi mencapai pos perbatasan, di mana selalu dilakukan pemeriksaan. Josh memang berhasil bersembunyi, tetapi sepertinya polisi menyadari bahwa Alfie bukanlah manusia, sehingga memintanya untuk melepas topi. Beruntung di saat-saat terakhir, Alfie dengan cerdas menggunakan kekuatannya untuk memadamkan listrik di sekitar, serta membuat sedikit percikan untuk mengalihkan perhatian. Ditambah lagi, gadis itu juga mengendalikan mobil agar mereka bisa melarikan diri dari para polisi. Peristiwa tersebut disiarkan di televisi sehingga diketahui oleh Howell dan McBride serta para petugas kepolisian. Jika kalian bingung mengapa wajah polisinya mirip, itu dikarenakan si pemilik wajah asli telah mendonorkan wajahnya untuk dipindai dan digunakan oleh SIM. Kembali ke Josh yang masih menanyakan tentang keberadaan Maya dan lokasi diandang. Namun kali ini Alfie tidak mau menjawab dan segera keduanya bergegas ketika melihat para polisi datang. Pada momen ini Josh juga melihat beberapa orang seperti Maya, namun sayangnya itu hanyalah SIM yang mengenakan wajah Maya. Selama dalam perjalanan, Josh dan Alfie membicarakan tentang surga, di mana hanya manusia-manusia yang bersikap baik selama hidupnya lah yang bisa berada di sana. Alfie menyimpulkan bahwa mereka berdua tidak akan bisa ke surga karena Alfie bukanlah manusia, sementara Josh adalah manusia yang tidak baik. Ketika bocah itu tertidur, Josh kembali terkenang akan masa lalu, di mana kala itu Drew memberinya misi untuk menikahi Maya demi mendapatkan informasi, dan untuk itu Drew juga memberikan alat pelacak yang berbentuk cincin. Malam semakin larut, Josh dan Alfie melihat selebaran dan juga pengumuman tentang Josh menjadi buronan karena telah menculik anak SIM. Segera Josh menarik Alfie untuk bergegas menuju ke sebuah pabrik SIM untuk bertemu dengan rekan seperjuangan yaitu Drew. Diketahui bahwa setelah malam serangan itu, Drew membelot untuk mendukung AI, bahkan kini dia menjalin hubungan dengan salah satu SIM bernama Kami. Josh membutuhkan bantuan Drew meretas sistem Alfie untuk mendapatkan lokasi Maya. Sayangnya bocah itu sepenuhnya terenkripsi. Terjadi sedikit perdebatan di sini karena Drew mengatakan bahwa Maya telah mati, tapi Joshua menolak untuk mempercayai sehingga Kami diminta untuk membawa Alfie pergi.
Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan, Drew menginformasikan bahwa Alfie adalah jenis yang unik, sehingga mampu tumbuh seperti manusia. Dan seiring dengan pertumbuhan tersebut, maka kekuatan yang dimilikinya juga meningkat, sehingga mampu mengendalikan teknologi dari jarak jauh. Sementara itu, di tempat lain, Alfie mengatakan kepada kami bahwa akan ada orang-orang yang menjemputnya. Awalnya kami tidak percaya, namun tak lama berselang, नमस्ते जी आइसक्रीम डिलीवरी para polisi datang untuk membawa Alfie. Beruntung Josh tiba bersama Drew dan segera menembaki semua polisi, sementara Alfie masih terlihat menikmati suguhan acara di televisi yang kebetulan menampilkan lagu berbahasa Indonesia. Setelah membereskan semuanya, Josh membawa Alfie serta mengajak Drew yang sedang berduka untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, dua polisi datang melakukan penyisiran. Terungkap bahwa mereka berdua adalah Howell dan McBride. Tentu saja mereka tidak menemukan siapapun di sana, tapi berinisiatif membawa kepala kami untuk diretas. Beberapa waktu kemudian, sesuai dengan permintaan Josh, Drew melacak cincin yang dulunya dikenakan Maya dan diketahui bahwa kini benda itu berada di rumah lama Josh. Setibanya di sana, Josh segera memeriksa rumah dan menemukan cincin tersebut berada di lantai yang tergenang air. Lalu tak lama kemudian, Alfie memperingatkan tentang para penjaga yang datang, namun Josh malah marah sehingga Alfie pun menangis. Pada momen ini, akhirnya Josh melihat kemanusiaan di dalam Alfie. Josh pun meminta maaf sembari memeluk gadis itu. Sangat disayangkan, ternyata Drew tertembak. Di saat-saat terakhir, dia mengungkapkan kepada Josh bahwa sebenarnya Maya adalah Nirmata. Itulah penyebab serangan yang terjadi 5 tahun yang lalu. Para tentara, termasuk Drew, tidak diizinkan untuk memberitahukan kepada Josh karena mengetahui perasaannya terhadap Maya. Setelah mendengar hal itu, Joshua berencana untuk kembali melarikan diri bersama Alfie. Namun sayangnya, para prajurit SIM yang dipimpin oleh Harun datang dan Joshua pun dibuat pingsan. Malam itu Josh bermimpi tentang kenangannya bersama dengan Maya, di mana pada saat itu, di awal-awal hubungan mereka, Maya menceritakan mengenai apa yang sang ayah ajarkan kepadanya tentang AI. Tetapi sang ayah harus melarikan diri ketika perang terjadi, sehingga Maya dibesarkan oleh simulan yang memberikan cinta kepada Maya, sama halnya dengan manusia-manusia lainnya. Lalu ketika terbangun, Josh mendapati diri berada di kapal bersama dengan para SIM. Harun menjelaskan beberapa hal, bahwa ayah Maya adalah Nirmata yang sebenarnya, namun ketika beliau meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah Maya. Dan wanita itulah yang menciptakan Alfie untuk menghentikan Nomad. Selain itu, Harun juga menjelaskan sebuah kebenaran yang selama ini ditutupi oleh US, bahwa ledakan nuklir yang terjadi di Los Angeles adalah kesalahan dari pemrograman manusia, tapi manusia malah menganggapnya sebagai kesalahan AI. Dan jika SIM menang dalam perang ini, mereka tidak berencana melakukan apapun selain hidup damai bersama manusia. Harun mengetahui bahwa selama ini Josh dimanfaatkan oleh para militer US dan oleh karena itu dia berencana untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba saja Nomad melakukan serangan dengan meledakkan base mereka. Segera Josh memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meyakinkan Alfie agar membantunya melarikan diri. Karena tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Josh, para simulan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu setibanya di sebuah kota, Josh secara diam-diam juga menyelinap masuk, menyaksikan suatu pemandangan yang tak terbayangkan, di mana manusia dan SIM hidup berdampingan. Orang-orang bahkan berkabung atas padamnya salah satu SIM, dan di sisi lain ada pula SIM yang bertindak sebagai guru, mengajarkan kepada anak-anak manusia tentang hidup berdampingan dengan damai. Saat petang adalah saat-saat yang dinantikan Josh, karena dia bisa memanfaatkan waktu recharge para SIM, menonaktifkan Harun untuk sementara waktu, atau biasa kita sebut sleep, dan kembali membawa lari Alfie. Namun di saat yang sama, alarm berbunyi menandakan ada serangan yang datang, yang mana tidak lain dan tidak bukan dari pasukan militer US.
Melihat hal itu, tentunya Alfie tidak tinggal diam. Gadis itu segera meninggalkan Josh karena ingin menyelamatkan kaumnya. Pembantaian terus terjadi, tidak peduli apakah itu SIM ataupun manusia. Bahkan Kolonel Howell dengan sengaja mengirim robot berisi peledak yang berjalan langsung ke jantung pertahanan SIM. Ketika robot kedua dikirimkan, secara tiba-tiba Alfie datang dan menghentikannya. Sangat disayangkan, gadis itu ditembak oleh McBride. Hal ini membuat Josh marah dan segera masuk ke dalam pertempuran. Alfie! Taylor, get down! No! Don't do it! Setelah berhasil menghabisi McBride, pingsannya Alfie membuat robot kembali menyala. Oleh karena itu, Josh pun bergegas membawa Alfie. Melihat tindakan tersebut, Harun pun menjadi setuju untuk membawa Josh ke Nirmata demi memperbaiki Alfie. Sementara yang lainnya sedang berperang, tak jauh dari lokasi pertempuran, Howell membangkitkan kepala kami yang telah diretas untuk mendapatkan informasi tentang lokasi basis kelompok SIM. Dan kemudian, SIM itu dihancurkan dengan kejam. Kembali ke Josh yang kini bersama Harun, membicarakan tentang apa yang terjadi 5 tahun yang lalu. Sebelum peristiwa serangan, Maya telah memindai embrionya sendiri untuk menciptakan Alfie, yang mana artinya Alfie adalah salinan dari bayi Joshua. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Alfie diserahkan ke beberapa biksu untuk dibawa ke kuil khusus. Josh bertanya-tanya, siapakah Diandang? Ternyata Diandang bukanlah siapa, tapi sebuah kuil, dan artinya adalah surga. Ini sekaligus menjawab tentang kondisi Maya saat ini. Ya, dia tidak mati, tapi juga tidak hidup, hanya terbaring dalam keadaan koma. Terungkap bahwa Maya seperti itu sejak 5 tahun yang lalu. Para SIM sebenarnya sangat ingin mengakhiri penderitaan Maya, tapi program melarang mereka karena SIM tidak diperbolehkan untuk menyakiti, apalagi mengakhiri hidup dari penciptanya. Jadi, disinilah Joshua harus melakukan sesuatu. Mungkin bagi seorang manusia itu bukanlah hal yang sulit, tapi sebagai suami dan sebagai orang yang dicintai, tentunya hal itu amat sangat berat. Goodbye, Mother. Tak lama kemudian, para tentara US yang dipimpin oleh Howell datang ke kuil itu dan mulai menghancurkan semua SIM biksu. Sembari mengancam Josh dengan pistol, wanita itu mengunduh kesadaran Maya ke dalam sebuah chip. Di saat yang sama, Harun muncul dan nekat melepaskan tembakan ke Howell, menyebabkan tentara yang lain bertindak. Menyadari yang ditembakkan oleh Harun adalah sebuah peledak, Alfie pun segera memadamkan, namun para tentara malah mengira sebaliknya sehingga hendak menembak Alfie. Dan tak lama kemudian, Harun kembali bangkit memberikan tugas kepada Josh untuk menghancurkan Nomad. Untuk itu, Josh harus segera pergi membawa Alfie. Sangat disayangkan mereka ditangkap oleh para tentara. Lalu beberapa saat kemudian, Nomad melakukan pemusnahan dengan meluncurkan rudal ke wilayah itu. Beberapa jam kemudian, di Los Angeles, tepatnya di markas militer, Andrews menjelaskan bahwa hanya Joshua yang bisa memadamkan Alfie atau para tentara akan menghancurkannya dengan cara yang brutal. Tak punya pilihan, Joshua pun segera mendekati Alfie untuk membisikkan sesuatu dan dengan menggunakan senjata EMP, Alfie pun dibuat padam untuk selamanya. Hal ini telah dikonfirmasi oleh seorang petugas yang telah melakukan pemindaian. Sebagai permintaan terakhir, Josh ingin diikutsertakan agar bisa melihat Alfie untuk terakhir kali sebelum penghancuran. Andrews mengabulkan tanpa menyadari bahwa beberapa waktu kemudian Alfie bangkit kembali, lalu dengan kekuatannya gadis itu membuat kekacauan agar dirinya dan Josh bisa melarikan diri. Ya, pada momen ini Alfie beberapa kali menggunakan kekuatannya untuk menerobos sistem keamanan sampai dengan mengendalikan pesawat untuk menuju ke Nomad. Setelah semua warga sipil meninggalkan pesawat, para petugas keamanan masuk untuk menangkap Josh dan Alfie. Sangat mengejutkan, ternyata Josh membuka pintu utama sehingga membuat semua petugas terdorong keluar pesawat. Selanjutnya Josh berencana meledakkan rudal untuk menghancurkan Nomad. Oleh sebab itu, setelah menyerahkan chip Maya, Josh mengarahkan Alfie ke ruang kendali untuk menonaktifkan sistem rudal. Sayangnya, hal itu diketahui oleh Jenderal Andrews, dan sebagai respon, sang jenderal
memerintahkan untuk meluncurkan rudal ke markas-markas rahasia para simulan. Saat rudal terakhir hendak diluncurkan, yang mana di sana Josh masih tergantung, Alfie berhasil menghentikan sistem peluncuran. Lalu ketika meninggalkan ruang kendali, gadis itu tiba di sebuah ruangan di mana terdapat banyak SIM dalam kondisi tidak aktif, dan salah satunya mirip dengan Maya. Alfie pun berinisiatif menanamkan chip Maya ke simulan tersebut, namun sayangnya itu tidak berhasil. Lalu adegan berpindah ke Josh yang mulai kehabisan oksigen. Beruntung di saat-saat terakhir, Alfie datang dan segera menyeretnya ke ruangan yang aman. Kemudian gadis itu pun segera menyiapkan kapsul penyelamat atau escape pod. Andrews yang masih belum menyerah mengirim robot raksasa bertentakel untuk menangkap Alfie. Mengetahui hal ini, Josh segera bertindak menyalakan escape pod sehingga Alfie bisa berlindung di dalamnya. Sebenarnya baik Josh maupun Alfie sudah dalam keadaan aman. Hanya saja detonator terjatuh di tengah-tengah jembatan. Jika benda itu dihancurkan, maka peledak yang ditempelkan di rudal tidak akan meledak. Oleh karena itu, Josh pun harus menghadapi robot gurita untuk menyingkirkan detonator tersebut. Beruntung Alfie ikut membantu. Dengan kekuatannya dia berhasil melumpuhkan robot gurita, dan bersamaan dengan itu rudal pun meledak menghancurkan Nomad sehingga rudal-rudal yang telah diluncurkan menjadi tidak aktif. Sangat disayangkan, pintu kapsulnya tidak bisa terbuka, sehingga mau tidak mau Josh harus tetap berada di Nomad. Di saat-saat terakhir, pria itu mengatakan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang baik, oleh karena itu sudah sepantasnya mereka berada di surga. Film pun ditutup dengan menampilkan Josh menuju ke ruang pertanian, di mana sangat mengejutkan. Kali ini dia benar-benar bertemu dengan SIM yang telah diisi dengan kesadaran Maya. Lalu ditampilkan juga pod Alfie yang mendarat di bumi, dan kini Alfie menyaksikan kehancuran Nomad. Di satu sisi dia merasa terpukul dengan kehilangan dua orang yang sangat penting baginya. Di sisi lain dia merasa bahagia dan merayakan kemenangan tersebut bersama kaum simulan. Apakah ini akhir dari perang, ataukah masih ada perang lain yang direncanakan oleh manusia? Dan tamat. Ya, pada akhirnya The Creator berakhir dengan sebuah ledakan yang menjadi secercah harapan bagi populasi AI atau simulan. Sang sutradara sendiri mengkonfirmasi dalam sebuah wawancara bahwa akhir film ini menunjukkan tanda-tanda harapan bagi kedua belah pihak, baik simulan dan juga bagi manusia. Kita mengetahui bahwa kehidupan selalu sulit bagi kaum simulan, tapi pada akhirnya memberikan harapan bagi mereka yang telah menderita selama bertahun-tahun. Dengan kehancuran Nomad, militer negara barat yang dipimpin US tidak lagi memiliki senjata utama dalam melawan para AI. Meskipun ada kemungkinan bahwa militer akan dapat memulihkan diri untuk melawan musuh dengan teknologi baru, tapi jelas momen hancurnya Nomad merupakan kemenangan yang telah lama dinantikan oleh para SIM. Seperti yang kita tahu, Nirmata adalah Maya, dan Maya adalah Nirmata menggantikan ayahnya. Wanita ini memiliki suatu perasaan yang sangat besar terhadap kelompok simulan atau AI, karena mereka jugalah yang peduli dan merawat Maya sejak kecil. Rencana utama Nirmata adalah memastikan bahwa Nomad benar-benar hancur untuk selamanya, karena para tentara-tentara barat menggunakan senjata mengerikan itu untuk menteror SIM selama bertahun-tahun. Tujuan Maya tidak hanya membebaskan SIM, tapi dengan keberadaan dan kemampuan Alfie akan menciptakan suatu cara bagi kaum SIM untuk melakukan perlawanan. Selain itu, penciptaan Alfie juga merupakan suatu evolusi ke tingkat selanjutnya. Jika AI sebelumnya hanya merupakan salinan manusia, kemampuan Alfie untuk berkembang akan menjembatani kesenjangan antara manusia dan simulan. Pada awalnya, pria ini menganggap SIM bukanlah sesuatu yang hidup dan tak bisa merasakan apapun. Tapi saat berinteraksi dengan Alfie, Josh merasakan bagaimana Alfie bisa memiliki perasaan yang lembut dan juga rasa peduli terhadap kaumnya. Ikatan perasaan inilah yang mengubah pandangan Joshua. Perubahan pandangan Joshua tentang AI atau SIM menunjukkan bahwa orang dapat tergerak dan menilai kembali sikap dan prasangka sebelumnya. Fakta bahwa perasaan Josh tumbuh untuk mencintai Alfie bukan hanya karena
karena Alfie menjadi seperti anak bagi Josh, tapi juga karena tekad dan keyakinan untuk mencintai. Alfie adalah satu-satunya AI yang bukanlah berasal dari salinan kode, melainkan SIM yang dapat berkembang dan mampu merasakan serta berempati, dan juga perkembangan tersebut mampu meningkatkan kekuatannya. Ya, sebelumnya saya sempat menjelaskan bahwa Alfie mampu tumbuh layaknya manusia, tapi ini hanyalah secara pemikiran dan kekuatan. Sedangkan untuk tubuh, mungkin metodenya adalah pergantian ke tubuh baru yang lebih dewasa. Ini merupakan sesuatu yang sangat mutakhir untuk SIM, dan keberadaan Alfie juga dapat membawa sejumlah kemajuan. Mungkin saja kemampuannya dalam berkembang akan direplika, atau kode Alfie akan diteliti lebih lanjut untuk membantu dalam evolusi simulan, sehingga dapat mengubah cara mereka berinteraksi dalam masyarakat. Kini Nomad bukan lagi suatu ancaman. Alfie tidak hanya menjadi simbol dari harapan dan kekuatan, tapi dapat mengubah persepsi tentang AI dan posisi mereka di mata dunia, memungkinkan mereka untuk berkembang bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Nah, ini juga memunculkan pertanyaan, apakah AI akan menjadi ancaman bagi manusia? Sayangnya, ini tidak terlalu dibahas dalam film The Creator. Menurut saya ini sangat mungkin dengan hancurnya Nomad dan mendaratnya Alfie dengan selamat. The Creator 2 dapat menampilkan sesuatu yang besar bagi revolusi kelompok simulan. Militer barat kemungkinan akan menciptakan Nomad yang jauh lebih canggih atau sesuatu yang lebih mengerikan untuk memulai perang baru. Atau mungkin juga The Creator 2 menceritakan tentang apa yang terjadi pada Alfie setelah kehancuran Nomad dan bagaimana dia bisa menjadi pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan kaum SIM sekaligus menjadi pembimbing untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Saya pikir banyak materi yang bisa sutradara kerjakan untuk membuat sequelnya. Ya, meskipun The Creator menyinggung isu seputar kemunculan AI, tapi film ini juga merupakan metafora bagi prasangka karena menunjukkan bagaimana kaum tertentu direndahkan hanya karena siapa mereka. SIM dalam film ini diperlakukan sebagai warga kelas rendah, diciptakan untuk diperbudak oleh manusia. Bahkan setelah mereka berkembang untuk membangun masyarakat mereka sendiri, mereka selalu dianggap atau diperlakukan sebagai budak, bahkan sebagai ancaman. The Creator mengajak kita untuk tidak berperilaku demikian. Tapi dalam konteks ini, SIM atau AI adalah orang-orang yang merasa diabaikan dalam masyarakat dan dianggap tidak manusiawi. Selain itu, film ini juga menyadari tentang penggunaan dan kehadiran AI dalam masyarakat pada akhirnya tidak bisa dihindari. Meskipun sulit membayangkan AI yang memiliki kesadaran, ini bukanlah film pertama yang mengangkat tema AI yang berkembang melampaui apa yang dipikirkan manusia. Namun film ini mencoba memastikan bahwa SIM bukanlah sesuatu yang berbahaya, melainkan sebagai evolusi awal dari AI yang sama sekali tidak menimbulkan ancaman karena terikat dengan program. Ini dijelaskan oleh Harun bahwa SIM tidak dapat menyakiti Nirmata atau sang pencipta. Saya pikir pada awalnya program ini sebenarnya diterapkan juga oleh manusia, sama seperti hukum dalam film iRobot, bahwa robot tidak bisa menyakiti manusia atau melakukan hal-hal yang bisa membahayakan manusia. Tapi karena perilaku manusia yang semena-mena terhadap AI, Nirmata menghapusnya sehingga AI atau SIM bisa melakukan perlawanan untuk membela diri. Jadi yang berbahaya atau ancaman itu sebenarnya ada di dalam pengkodean. Contohnya ledakan nuklir yang terjadi di Los Angeles. Itu merupakan kesalahan manusia, bukan AI, karena AI hanya melakukan apa yang diprogram oleh manusia. Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!